Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Kali ini saya akan membahas mengapa beberapa aplikasi pinjaman online mungkin tidak muncul lagi di Play Store. Apakah ini karena perusahaan tersebut bangkrut ataukah alasan lain di baliknya? Apakah ini merupakan strategi sengaja agar bunga-bunga yang dibebankan kepada pengguna semakin besar? Oke, mari kita bahas bersama-sama. Oke, jadi teman-teman, di sini saya sudah merangkum ya beberapa alasan mengapa beberapa pinjol tidak selalu muncul di Play Store. Ada terus hilang, terus muncul lagi. Nah, tidak secara konsisten. Nah, ada beberapa faktor yang bisa mempengaruhi dan kadang-kadang muncul atau tidak munculnya aplikasi ini dapat menjadi pertanyaan besar. Nah, terutama saat kita membutuhkannya untuk pencairan atau pas lagi pembayaran. Nah, beberapa pinjol seringkali muncul dan menghilang secara tiba-tiba di Play Store. Nah, ini membuat banyak orang bingung apakah ini terkait dengan kondisi keuangan perusahaan atau ada strategi tertentu yang mereka terapkan. Nah, beberapa perbaikan sistem di akhir tahun yang kemarin itu juga seringkali menjadi penyebabnya. Contohnya, seperti pinjol Uku nih, sudah 3 kali memperbaiki sistemnya menjelang akhir tahun kemarin. Hal yang serupa juga terjadi di Finplus dan Adapundi. Jadi bagi teman-teman yang bertanya-tanya mengapa hal ini terjadi, apakah ada alasan khusus atau sengaja yang dilakukan untuk keuntungan tertentu? Kita perlu memahami bahwa perbaikan sistem dan regulasi seringkali terjadi terutama di penghujung tahun. Ini bisa menjadi langkah perusahaan untuk meningkatkan kualitas layanan atau menyesuaikan diri dengan perubahan aturan. Namun, tentu saja kita perlu waspada terhadap kemungkinan penyalahgunaan atau praktik-praktik yang merugikan pengguna. Melalui pembahasan ini, kita dapat lebih memahami satu persatu alasan di balik muncul pulang pinjolnya di Play Store, terutama bagi Uku dan pinjol-pinjol yang lainnya. Ada beberapa penyebab untuk hal-hal ini yang perlu kita perhatikan. Saya catat beberapa poin yang mungkin menjadi alasannya. Oke, poin pertama adalah mungkin pinjol ilegal. Biasanya pinjol yang tidak lagi ada di Play Store adalah pinjol ilegal. Untuk pinjol ilegal, keberadaannya hanya bertahan sekitar 2 hingga 3 bulan di Play Store sebelum hilang atau diblokir sama Kominfo atau OJK. Uku dan Uatas termasuk dalam pinjol legal nih, bukan ilegal. Pinjol ilegal seringkali menyamar seperti pinjol resmi atau pencatutan nama. Nah, setelah digunakan oleh banyak orang dan mulai mendapatkan keuntungan, barulah terungkap bahwa mereka adalah pinjol ilegal dan akhirnya diblokir dan akhirnya ujung-ujungnya pinjol itu hilang. Oke, poin kedua adalah perbaikan sistem. Oke, saya ngambil contoh di Uku yang sudah 3 kali perbaikan sistem. Nah, hal ini menunjukkan bahwa mereka tengah melakukan pembaruan besar-besaran. Mungkin di tahun yang lalu, tahun 2022, itu pernah ada pinjol kredit pintar yang hilang, akhirnya muncul lagi. Nah, untuk meningkatkan kualitas layanan pinjol, perbaikan sistem ini mungkin melibatkan penambahan poin-poin penting di dalam aplikasinya. Nah, peningkatan sistem keamanan cyber, serta penambahan link-link kerjasama dengan lembaga keuangan resmi seperti FDC atau Slik OJK, atau kerjasama sama bank. Nah, mungkin itu jadi faktor-faktor adanya pinjol ini hilang dan muncul lagi. Jadi, ketika pinjol yang biasanya ada di Play Store tiba-tiba tidak muncul atau hilang, bisa jadi karena sedang ada pembaruan besar-besaran untuk meningkatkan kualitas dan keamanan layanan mereka. Nah, bagi pengguna pinjol, perlu diingat bahwa pinjol ilegal yang sudah diblokir di Play Store tidak perlu khawatir ya. OJK tidak akan bertanggung jawab dan kalian juga nggak usah bayar. Oleh karena itu, langkah satu-satunya adalah memastikan bahwa pinjol yang kalian gunakan adalah yang legal. Nah, seperti Uku dan Uatas, kini menjadi salah satu pinjol yang paling banyak digunakan. Meskipun jika kita melihat TKB 90-nya, tampaknya semakin banyak orang yang mengalami gagal bayar nih. Pada kondisi ini, pihak Uku memanfaatkan kesempatan untuk melakukan kerjasama dengan pinjol-pinjol besar menjelang akhir tahun kemarin. Mereka melakukan tindakan drastis dengan menutup sementara sistemnya agar bisa melakukan pembaruan besar-besaran. Namun ada juga pandangan lain yang menyatakan bahwa jika suatu pinjol sudah tidak muncul lagi di Play Store, selama beberapa bulan dapat dipastikan bahwa pinjol tersebut telah diblokir atau memang izinnya sudah dicabut atau benar-benar bangkrut atau mengalami kebangkrutan. Nah, sebagai contoh Jembatan Emas dan Danafix. Nah, sudah tidak lagi ada diakses di Play Store karena dinyatakan bangkrut. Nah, seperti halnya dengan Akulaku, peleter yang masih belum memiliki informasi resmi untuk saat ini nih. Yang kemarin katanya peleternya tuh sedang dimonitoring sama OJK. Selain itu, ada spekulasi di luar sana yang menyebutkan bahwa beberapa pinjol termasuk Uku dan Uatas mengalami pembatasan di Play Store karena kemungkinan memiliki target yang sulit dicapai di akhir tahun kemarin. TKB-nya 90 yang rendah dan cakupan lapangannya yang terbatas. Ini memberikan gambaran bahwa sejumlah faktor termasuk kinerja pinjol dan strategi bisnisnya dapat mempengaruhi kehadiran di Play Store dalam menjelaskan dinamika ini. Nah, kita dapat memahami alasan dibalik keputusan perusahaan dan dampak terhadap penggunaannya.
Nah, untuk mengejar target, mereka sengaja mematikan sistemnya agar tidak ada lagi yang dapat menarik limitnya. Nah, dengan demikian mereka dapat dengan cepat menarik uang-uang yang ada di pengguna, sehingga pada saat penutupan buku, mereka dapat mencapai target yang diinginkan. Jadi baik Kuku maupun Watas ini sengaja mematikan sistemnya, membatasi akses orang lain, dan kemudian menarik uang dari pengguna-penggunanya. Nah, logikanya seperti itu. Namun ada poin yang perlu diperhatikan, pengguna yang memiliki kewajiban pembayaran pada hari itu tidak dapat membayar secara otomatis. Nah, hal ini dapat menyebabkan kebingungan kan, terutama karena bunganya bertambah, terus akan terakumulasi jika pembayaran tidak dilakukan secara tepat waktu. Nah, oleh karena itu, ada beberapa langkah yang dapat diambil untuk mengatasi situasi seperti ini. Oke, yang pertama, untuk mencatat berapa lama sistemnya mati, dari tanggal berapa hingga tanggal berapa. Ketika sistem kembali beroperasional, konfirmasi bahwa kalian itu tidak dapat membayar karena sistemnya telah mati atau pinjol itu lagi nggak ada, lagi hilang. Nah, jika ada bunga yang terakumulasi selama periode ini, sampai bahwa kalian tidak akan membayar atau membayar bunganya karena kesalahan dari pihak perusahaannya, sampaikan bahwa kalian tidak akan membayar atau membayar bunganya karena kesalahan dari pihak perusahaan yang tidak memberikan konfirmasi kepada nasabahnya. Oke, terus yang kedua, hindari memaksa pembayaran menggunakan metode virtual akun. Nah, sebagai pengguna pinjol nih, penting untuk tidak memaksakan pembayaran saat sistem sedang mati. Nah, hal ini dapat menyulitkan pengelolaan pembayaran dan dapat menambah masalah jika tidak dilakukan dengan benar. Karena bisa jadi pada saat sistem mati perlu diwaspadai bahwa uang yang sudah masuk mungkin tidak akan tercatat dalam sistem ya, yang dapat mengakibatkan uang hilang atau hutang tidak lunas. Selanjutnya, konfirmasi dengan CS jika kalian memiliki niat untuk membayar hutang dan bingung cara membayarnya. Tanyakan bagaimana cara terbaik untuk membayar, apakah melalui link-link yang diberikan atau langsung ke virtual akun. Pastikan bahwa pembayaran melalui virtual akun benar-benar akan dicatat dan terupdate di sistem penyediaan mereka. Dan paling penting juga, simpan bukti pembayaran dengan baik. Ini sangat penting karena sebagai tanda bahwa kalian telah melakukan pembayaran, baik yang memiliki hutang dan ingin membayarnya. Oke, jadi gitu ya kesimpulannya ya. Ingat ya bahwa fokus pada diri sendiri adalah kunci untuk mengatasi masalah keuangan kalian. Jika kalian tidak sanggup membayar, fokus untuk memperbaiki situasi keuangan kalian dulu. Nah, buat kalian yang sedang gagal bayar, pokoknya intinya kuatin mental aja. Oke, itu saja teman-teman ya video kali ini. Singkat saja, semoga video ini bermanfaat. Akhir kata dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.